Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya satu materi yang menurut saya menarik banget nih buat Anda. Kita bakal bahas sebuah bab dari buku Amp It Up karya Frank Slootman. Mungkin ada yang udah kenal, beliau ini CEO legendaris di dunia teknologi ya, sukses bawa 3 perusahaan besar, Data Domain, ServiceNow, dan Snowflake ke pertumbuhan yang luar biasa. Betul, betul. Rekam jejaknya nggak main-main emang. Dan buku Empit Up ini isinya tuh kayak kumpulan strategi dia buat menguatkan gitu ya, performa organisasi. Ada 5 pilar utama yang dia tekankan. Naikin standar, selarasin tim, tajamin fokus, percepat langkah, sama transformasi strategi. Lengkap lah pokoknya. Sukses, atau kalau diartiin ya, gimana caranya menyelaraskan insentif biar pelanggan sukses. Ini langsung bikin saya tertarik, jujur aja, karena bab ini tuh nantang sebuah tren yang dulu sempet gede banget. Oh, ini pasti soal Departemen Customer Success atau CS kan? Kayaknya sekitar 10 tahun lalu gitu ya, hampir semua perusahaan teknologi di Silicon Valley itu rame-rame bikin tim CS ini. Idenya sih kedengarannya bagus banget ya di permukaan. Ada tim khusus yang dedikasinya penuh buat mastiin pelanggan itu sukses dan puas pakai produk atau layanan kita. Persis, itu dia. Tapi Slootman di bab ini malah nanya hal mendasar. Emang beneran perlu ya Departemen CS yang misah kayak gitu? Pandangannya cukup bikin mikir gitu. Oke deh, coba kita bedah lebih dalam nih. Apa sih argumen utama dia kok bisa nentang ide yang kelihatannya bagus ini? Argumen utamanya itu lumayan tajam sih. Kata Slutman, kalau ada departemen CS yang terpisah, itu malah bisa jadi semacam alibi buat departemen lain. Maksudnya gini, departemen lain jadi bisa mikir, oh, urusan suksesnya pelanggan kan udah ada yang ngurusin, tim CS tuh. Udah bukan fokus utama gue lagi. Tanggung jawabnya jadi kayak, ya, dialihkan gitu aja. Jadi niat awalnya baik ya, mau fokus ke pelanggan, malah bisa jadi bumerang, gitu. Bisa bikin disconnect malah ya. Tiap departemen jadi lebih fokus ke target internalnya aja. Target sales, jumlah tiket support yang kelar, fitur baru. Dan jadi lupa sama tujuan besarnya. Bikin pelanggan beneran sukses jangka panjang. Nah, itu dia potensi jebakannya. Kalau ada tim CS khusus, tim sales mungkin jadi cuek aja gitu setelah deal closing. Tim support mungkin fokusnya cuma nyelesain masalah teknis sesaat, bukan mikirin nilai bisnis buat pelanggan. Tim produk juga bisa jadi terlalu asik bikin fitur baru tanpa ngecek beneran. Ini fitur ngebantu pelanggan nggak sih buat capai tujuan mereka? Resiko munculnya silo fungsional itu gede banget. Slotman kan ngasih contoh nyata ya di buku dari pengalamannya di ServiceNow. Itu menarik banget sih, dia cerita gimana tim CS di sana dulu sempat jadi terlalu dominan. Sampai-sampai mereka yang koordinasiin hampir semua interaksi sama sumber daya buat pelanggan. Mulai dari technical support, professional services, bahkan sampai engineering juga katanya. Iya, dan efeknya justru ironis. Departemen lain yang dikoordinasiin itu malah jadi lebih pasif. Mereka jadi merasa kurang punya tanggung jawab penuh atau ownership-nya itu loh. Rasa kepemilikan utuhnya terhadap kesuksesan pelanggan jadi berkurang. Koordinasi sih ada, tapi rasa tanggung jawab bersamanya malah tipis. Yang ada malah pemisahan fungsi yang makin jelas, bukannya kolaborasi yang beneran. Wah, ini contoh kuat ya gimana struktur organisasi, meskipun niatnya baik buat fokus ke pelanggan, malah bisa ngasih efek samping yang nggak diharapkan. Ownership kolektifnya malah lemah. Terus kalau bukan departemen CS khusus, apa dong alternatif yang dia tawarin? Nah, strategi alternatifnya ini nyambung banget sama filosofi M It Up secara keseluruhan, yaitu soal penyelarasan atau alignment. Dia usulin gini, perusahaan harus secara jelas dan terus-terusan nguatin pesan kalau kesuksesan pelanggan itu tanggung jawab semua orang di perusahaan, bukan cuma satu departemen aja. Artinya, insentif semua orang dari sales sampai engineering, support, produk, marketing, bahkan finance sekalipun, harus dibikin selaras sama apa yang terbaik buat pelanggan, gitu ya? Nggak boleh ada lagi yang bisa ngeles, itu bukan urusan saya, itu urusannya tim CS. Kedengarannya sih ideal banget, tapi gimana caranya biar ini beneran jalan di lapangan? Nah, ini nyambung ke kondisi di mana menurut Slutman, Departemen CS terpisah itu jadi nggak perlu. Yaitu, kalau fungsi-fungsi inti perusahaan kayak engineering, sales, sama support itu udah jalan dengan baik banget dan benar-benar dimintai pertanggungjawaban atau held to account atas hasil kerja mereka ke pelanggan, kalau fondasinya udah kuat, ya ngapain nambah lapisan lagi kan?
Ada poin penting lain juga kan soal akar masalah. Kalau nggak salah dia bilang kalau produknya sendiri yang katakanlah jelek, susah dipakai, sering error, butuh banyak didampingi terus atau handholding. Solusinya tuh bukan nambah tim CS. Persis. Kalau kasusnya gitu, ya fokus utamanya harus benerin produknya itu sendiri di level dasarnya. Nambah tim CS itu ibaratnya cuma ngasih obat pereda nyeri buat penyakit kronis. Gejalanya mungkin ketutup sedikit, tapi penyakit utamanya nggak sembuh-sembuh. Anda cuma nutupin masalah inti di produk atau layanan pakai lapisan birokrasi sama biaya tambahan aja. Ini kritiknya tajam juga ya, kebiasaan nambah birokrasi buat solusi instan. Dia bahkan pakai analogi yang lumayan provokatif soal pemerintah AS setelah serangan 911 itu. Iya, analogi itu emang bikin mikir ya. Dia nunjuk contoh pembentukan Department of Homeland Security, DHS. Itu kan lapisan birokrasi baru yang gede banget. Padahal, mungkin aja fokusnya bisa ke perbaikan fundamental di lembaga yang udah ada kayak FBI, CIA, atau Pentagon. Tapi solusinya malah bikin entitas baru di atasnya. Maksudnya ada resiko lapisan baru ini cuma nambah ribet dan mahal, sementara masalah inti di lembaga yang udah ada mungkin nggak bener-bener selesai atau malah jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya akuntabilitasnya. Kurang lebih gitu bahaya yang mau digambarin pakai analogi itu buat konteks perusahaan. Departemen CS, kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi kayak DHS itu. Lapisan tambahan yang kelihatannya nyelesain masalah, tapi sebenarnya mungkin cuma nambah biaya dan kompleksitas, tanpa beneran memperbaiki isu fundamental di produk, sales, atau supportnya. Oke, ini argumen yang kuat sih buat mempertanyakan perlunya Departemen CS. Nah kalau kita setuju nih sama pandangan Slotman, terus solusi praktisnya apa? Gimana cara mastiin pelanggan sukses tanpa departemen khusus itu? Langkah konkretnya gimana? Dia nyaranin beberapa hal yang fokusnya ke kejelasan sama penyederhanaan. Pertama, tentuin kepemilikan atau ownership yang jelas banget buat tiap masalah pelanggan. Harus ada satu pihak yang tanggung jawab penuh dari awal sampai masalahnya kelar. Nggak boleh ada lempar-lemparan tanggung jawab. Kedua, katanya harus aktif ngurangin kompleksitas internal ya. Semakin dikit lapisan departemen atau proses serah terima, handoff, buat satu isu pelanggan, makin kecil kemungkinan isu itu nyangkut atau lama ditanganinnya. Betul. Ketiga, ilangin perantara birokrasi yang nggak perlu. Contohnya nih, kalau tim support perlu kerja bareng langsung sama tim engineering buat benerin bug, kesalahan program yang dilaporin pelanggan, idealnya mereka bisa ngobrol langsung. Nggak usah lewat manajer CS atau koordinator lagi sebagai perantara. Dia kasih contoh spesifik kan gimana ini bisa diterapin, terutama soal peran tim dukungan teknis atau support. Iya bener. Salah satu sarannya itu, jadiin tim technical support sebagai pemilik masalah pelanggan secara end-to-end. Dari ujung ke ujung pokoknya. Jadi mereka bukan cuma nyatet keluhan, tapi benar-benar tanggung jawab mastiin masalah itu selesai. Termasuk kalau perlu koordinasi atau eskalasi ke departemen lain, ya mereka yang kawal sampai tuntas. Dan ada saran soal struktur yang lebih radikal lagi kan? Soal posisi tim support di bagian organisasi. Nah, ini salah satu poin paling menarik menurut saya di bab ini. Slotman nyaranin Ward mindahin tim support secara organisasi biar posisinya langsung di bawah payung Departemen Engineering. Jadi, kepala engineering juga ikut tanggung jawab atas kinerja tim support. Wah, itu lumayan berani ya langkahnya. Alasannya apa tuh? Kenapa support ditaruh di bawah engineering? Tujuannya buat bikin lingkaran umpan balik atau feedback loop yang lebih kuat dan cepat. Jadi informasi soal masalah yang dihadapi pelanggan itu bisa lebih cepat balik ke tim yang bisa benerin, yaitu engineering. Kalau tim engineering ngerasain langsung panasnya isu-isu support karena tim support ada di bawah mereka, insentifnya jadi lebih kuat buat satu, bikin produk yang lebih gampang disupport dan lebih handal. Dua, lebih memprioritaskan perbaikan bug atau masalah yang dilaporin tim support. Gampangnya gini, engineering nggak bisa lagi nganggap masalah support itu urusan orang lain. Kualitas support jadi bagian dari tanggung jawab mereka juga. Ini bentuk penyelarasan organisasi yang kuat banget buat dorong kualitas produk lebih baik dan penyelesaian masalah pelanggan lebih cepat. Mereka jadi ikut punya masalah support itu. Masuk akal sih. Jadi nyatuin tim yang bikin produk sama tim yang paling sering denger keluhan soal produk itu. Terus gimana sama peran tim sales? Biasanya kan mereka yang awal bangun hubungan sama pelanggan. Apa tanggung jawab mereka selesai gitu aja setelah deal? Nah, ini dia poin krusial lainnya. Slotman negesin banget, tim sales itu punya hubungan sama pelanggan, customer relationship,
Dan hubungan ini mestinya bukan cuma transaksional, jual, terus udah. Idealnya, ini relasi jangka panjang yang tujuannya kesuksesan bareng. Jadi tanggung jawab sales nggak berhenti pas tanda tangan kontrak ya. Mereka nggak bisa gitu aja nyerahin pelanggan ke tim CS atau support. Menurut Slutman, ya nggak bisa sama sekali. Tanggung jawab buat jaga kesehatan dan ngembangin hubungan pelanggan jangka panjang itu nggak bisa didelegasiin sepenuhnya. Tim sales itu yang paling paham konteks bisnis pelanggan. Tujuan mereka beli produk kita apa, dan gimana solusi kita mestinya bantu mereka capai tujuan itu. Implikasinya berarti kalau pelanggan ada tantangan strategis pakai produk kita, atau kalau ada peluang buat nambah nilai atau ekspansi, tim sales harus tetap terlibat aktif dong ya. Jelas, mereka harus proaktif mantau kesehatan pelanggan, bukan cuma nunggu pas mau perpanjangan kontrak aja. Nggak bisa lepas tangan terus bilang, oh itu urusan tim CS. Mereka tetap jadi pemilik utama relasi itu. Ini buat mastiin fokus jangka panjang ke nilai buat pelanggan, bukan cuma transaksi sesaat. Oke. Jadi kelihatan ya benang merahnya. Tujuan akhirnya ini semua tuh buat bikin organisasi yang strukturnya lebih ramping, operasinya lebih efisien, lebih hemat biaya juga mungkin. Dan yang paling penting kerjanya lebih bagus karena setiap orang di dalamnya, sales, support, engineering, produk semuanya merasa punya tanggung jawab bareng buat kesuksesan pelanggan. Tepat sekali. Sukses pelanggan bukan lagi cuma KPI punya satu departemen yang terpisah, tapi jadi ukuran keberhasilan bersama seluruh organisasi. Itu baru penyelarasan insentif yang beneran. Baiklah, coba kita rangkum sedikit ya gagasan utama dari bab 10 buku Empit Up ini buat Anda. Intinya, Frank Slootman berpendapat kalau menyelaraskan insentif dan tanggung jawab seluruh organisasi biar fokus ke sukses pelanggan, itu seringkali lebih kuat dan awet daripada sekedar bikin departemen CS terpisah. Iya, karena pendekatan yang menyeluruh ini nanamin rasa kepemilikan atau ownership yang asli di semua lini. Nggak ada lagi celah buat departemen ngumpet di balik silonya atau lempar tanggung jawab kalau pelanggan ada masalah atau nggak dapat nilai yang diharapkan. Beberapa contoh kunci yang penting diingat dari obrolan kita tadi. Pertama, contoh di ServiceNowware, di mana tim CS yang dominan malah bikin ownership departemen lain lemah. Kedua, solusi struktural yang cukup radikal tapi logis. Taruh support di bawah engineering buat kuatin feedback loop dan akuntabilitas kualitas produk. Ketiga, peran penting sales sebagai pemilik utama hubungan jangka panjang dengan pelanggan, bukan cuma cari deal baru. Ini jelas perspektif yang nantang cara pikir biasa ya. Apalagi buat banyak perusahaan teknologi yang mungkin udah keburu bangun tim dan infrastruktur CS yang gede. Perlu keberanian emang buat evaluasi ulang struktur yang udah ada. Tentu saja. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup nih, yang kami ingin sampaikan buat Anda renungkan. Nah, dengan mempertimbangkan argumen dari Frank Slootman ini, kami mau ngajak Anda buat coba refleksi sebentar tentang konteks Anda sendiri. Coba deh pikirin struktur di tempat kerja Anda, atau mungkin di proyek tim yang lagi Anda kerjain, atau bahkan di organisasi komunitas tempat Anda aktif. Pertanyaan intinya gini, apakah peran, tanggung jawab, sama insentif di lingkungan Anda itu udah benar-benar selaras buat mencapai tujuan akhir yang diinginkan? Entah itu suksesnya pelanggan, kepuasan klien, atau manfaat buat pengguna akhir. Atau jangan-jangan nih, tanpa sadar udah tercipta silo-silo tersembunyi. Mungkin ada fungsi-fungsi yang udah sangat terspesialisasi, niat awalnya bagus buat ningkatin fokus, tapi prakteknya malah jadi terisolasi dari gambaran besar. Coba renungkan bedanya antara menciptakan rasa kepemilikan bersama yang kuat di semua lini versus ngandelin fungsi spesialis yang mungkin jadi agak terpisah dari denyut nadi utama organisasi atau tujuan akhirnya. Di mana ya keseimbangan yang pas buat konteks Anda? Pertanyaan yang nggak selalu gampang dijawab memang, tapi penting banget buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang bab 10 dari buku Empit Up. Semoga ada perspektif baru yang bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.